Bursa transfer musim panas 2025 telah dibuka dengan serangkaian kepindahan besar yang memicu perhatian dunia sepak bola. Real Madrid, klub yang tak pernah sepi sorotan. Dari lorong-lorong Santiago Bernabeu hingga halaman depan media olahraga dunia, nama mereka selalu menggema. Tak hanya karena gelar demi gelar yang mereka koleksi, tapi juga karena barisan bintang yang terus berdatangan dan pergi. Di tengah kilauan nama-nama besar, kini muncul satu sosok yang menjadi sorotan bukan sebagai pemain, tapi sebagai pemimpin, Xabi Alonso. Xabi bukan orang baru di Madrid. Ia pernah mengenakan seragam putih kebanggaan itu dengan kepala tegak dan visi tajam di lini tengah. Namun, kini tantangannya jauh lebih besar. Ia tak hanya dituntut memahami permainan, tapi juga mengelola ego, menjaga keharmonisan ruang ganti, dan meramu strategi untuk tim yang dipenuhi para superstar. Sebuah ladang emas yang indah, tapi juga mudah terbakar jika salah langkah. Apakah Xabi punya cukup kendali untuk menaklukkan ruang ganti yang bisa saja lebih keras dari lapangan? Di tengah ekspektasi yang terus menanjak dan tekanan yang tak pernah reda, publik bertanya-tanya, mampukah Xabi Alonso membawa Real Madrid kembali berjaya? Bukan hanya sebagai tim penuh bintang, tapi sebagai kesatuan yang haus akan kemenangan sejati. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Real Madrid resmi menunjuk Xabi Alonso sebagai pelatih kepala baru mereka, menggantikan Carlo Ancelotti yang meninggalkan jejak besar selama 2 periode kepelatihannya. Keputusan ini bukan sekadar pergantian nama di kursi pelatih. Ini adalah pergeseran filosofi, perubahan arah, dan taruhan besar bagi klub sebesar Madrid. Xabi Alonso dikontrak selama 3 musim. Waktu yang terasa singkat di klub yang dikenal tidak sabar dengan hasil, namun cukup untuk membuktikan apakah ia benar-benar layak duduk di kursi panas Bernabeu. Bagi publik sepak bola, Xabi Alonso bukan nama asing. Ia pernah menjadi bagian dari Madrid, seorang gelandang elegan yang membaca permainan lebih cepat dari kebanyakan pemain lain. Tapi yang membuatnya benar-benar diperhitungkan saat ini adalah rekam jejaknya di pinggir lapangan. Bersama Bayer Leverkusen, ia melakukan sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil, meruntuhkan dominasi Bayern München di Bundesliga dan mempersembahkan gelar juara pertama dalam sejarah klub. Tidak hanya itu, ia juga membawa Leverkusen menjalani musim nyaris sempurna dengan gaya bermain yang atraktif namun efisien. Itulah yang membuat Madrid tertarik. Mereka tak hanya melihat mantan pemain, tapi juga seorang arsitek muda dengan pendekatan modern. Gaya permainan Xabi Alonso dikenal taktis, disiplin, dan fleksibel. Kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk mengelola skuad Madrid yang dipenuhi pemain bintang dari berbagai latar belakang. Nama-nama seperti Jude Bellingham, Vinicius Junior, dan Kylian Mbappe bukanlah sosok yang mudah diatur. Dibutuhkan lebih dari sekadar taktik, diperlukan kepemimpinan kuat dan komunikasi yang cerdas. Namun, di balik semua optimisme itu, ada satu fakta sejarah yang tak bisa diabaikan. Real Madrid bukan tempat yang bersahabat bagi pelatih asal Spanyol. Sejak Vicente Del Bosque yang dipecat, meski membawa trofi Liga Champions dan La Liga, tak ada pelatih lokal yang mampu bertahan lama. Jika melihat perjalanan Xabi Alonso bersama Bayer Leverkusen, satu hal yang menonjol adalah kemampuannya menyatukan ide taktik dengan karakter pemain yang ia miliki. Ia tidak memaksakan sistem yang kaku, tapi justru merancang strategi berdasarkan potensi terbaik dari skuadnya. Inilah yang membuat publik penasaran bagaimana seorang Xabi Alonso akan menahkodai skuad Real Madrid yang dipenuhi talenta kelas dunia.
Dengan kecepatan dan insting tajam yang dimiliki Vinicius dan Mbappe di sisi sayap, kemungkinan besar Xabi akan menerapkan formasi yang menitik beratkan pada transisi cepat dan eksploitasi ruang. Di Leverkusen, ia kerap menggunakan formasi dasar 3-4-2-1 atau 4-2-3-1 yang fleksibel berubah tergantung situasi pertandingan. Formasi ini bisa memberi kebebasan pada Bellingham untuk bermain lebih ke depan sebagai gelandang serang, menghubungkan lini tengah dan lini depan dengan kemampuan dribble dan visi yang luar biasa. Kehadiran pemain-pemain baru juga memberi warna baru dalam taktik Alonso. Trent Alexander-Arnold akan menambah dimensi berbeda di sektor kanan. Bukan hanya bek kanan, Trent bisa berperan sebagai playmaker dari lini belakang, peran yang sangat cocok dengan pola penguasaan bola dan distribusi cepat yang diusung Alonso. Di sisi lain, Dean Huijsen, bek muda bertalenta dari Spanyol, berpotensi menjadi sosok penting dalam skema 3 bek jika Alonso memilih formasi tersebut. Ia tangguh dalam duel udara dan tenang dalam membangun serangan dari belakang, dua kualitas yang sangat dibutuhkan dalam tim dengan ambisi menyerang tinggi. Namun yang paling menarik perhatian adalah Angelo Stiller, gelandang muda yang digadang-gadang sebagai suksesor Toni Kroos. Meski masih muda, Stiller memiliki gaya bermain yang tenang dan rapi dalam mengatur tempo. Xabi Alonso mengenalnya baik. Stiller adalah produk Akademi Bayer dan bermain di Bundesliga, liga yang sama saat Alonso menukangi Leverkusen. Di tangan Alonso, Stiller bisa berkembang menjadi gelandang pengatur ritme baru Madrid, menggantikan peran yang selama ini dipegang Kroos dengan presisi dan ketenangan yang nyaris tak tergantikan. Meski dikenal fleksibel dalam merancang strategi, Xabi Alonso diperkirakan akan cenderung memilih formasi 4-3-3 saat menukangi Real Madrid. Bukan tanpa alasan, Valdebebas, jantung pelatihan Madrid, dibangun dengan filosofi permainan klasik yang berakar pada 4 bek sejajar. Formasi 3 bek bukanlah identitas utama klub ini, dan Alonso yang pernah menangani tim muda Madrid memahami betul tradisi itu. Ia bukan pelatih yang datang untuk mengacak-acak warisan, tapi justru berusaha menyempurnakannya. Di sisi lain, kondisi lini belakang Madrid musim lalu bisa dibilang mengkhawatirkan. Eder Militao, Antonio Rudiger, dan David Alaba, 3 pilar utama di jantung pertahanan, silih berganti masuk ruang perawatan sepanjang musim 2024/2025. Cedera yang terus-menerus menimpa mereka membuat stabilitas pertahanan Madrid terganggu dalam banyak pertandingan krusial. Tambah lagi, kepergian Jesus Vallejo membuat stok bek tengah semakin menipis, menciptakan celah yang tak bisa diabaikan. Dalam situasi ini, Alonso tidak punya banyak pilihan selain memberi kepercayaan pada darah muda. Raul Asensio dan Dean Huijsen menjadi opsi utama dari generasi baru, sementara Jacobo Ramon dan Diego Aguado mulai mencuri perhatian selama sesi latihan dan kompetisi pramusim. Ajang Piala Dunia antar klub yang akan datang bisa menjadi panggung awal bagi para pemain muda ini untuk membuktikan diri. Di tengah tuntutan tinggi, tidak ada waktu untuk berkembang perlahan. Mereka harus siap ketika dipanggil. Meski bursa transfer bukan prioritas utama di sektor ini, opsi untuk mendatangkan 1 bek tambahan tetap terbuka. Alonso sangat menyadari bahwa musim panjang dan kompetisi di berbagai level membutuhkan kedalaman skuad yang solid. Ia tidak ingin mengulang musim lalu, di mana Madrid kerap kekurangan solusi ketika krisis cedera melanda. Maka, keputusan-keputusan penting akan segera diambil, bukan hanya soal siapa yang bermain,
tapi siapa yang harus datang untuk menjaga keseimbangan tim? Yang pasti, apa yang dilakukan Xabi Alonso bukanlah reaksi spontan atau keputusan tergesa-gesa. Jauh sebelum tanda tangan resminya tercetak di kontrak, Alonso dan tim analisnya, termasuk Beñat Labayen, tangan kanannya di balik layar, telah mengamati Real Madrid secara mendalam. Mereka mencermati setiap detail, dari cara para pemain bergerak, pola komunikasi di lapangan, hingga sikap mereka di ruang ganti. Alonso datang dengan mata yang sudah terbuka. Dan itulah yang membuat langkahnya lebih terukur, lebih tajam, dan siap mengguncang panggung besar Bernabeu. Kini, teka-teki mulai terbentuk. Alonso punya materi pemain yang luar biasa, kombinasi pengalaman, kecepatan, dan teknik tinggi. Namun, apakah ia mampu menyatukan semuanya dalam sebuah sistem yang efektif? Tantangannya bukan hanya pada bagaimana ia membentuk taktik, tapi bagaimana ia menjaga keseimbangan dalam skuad yang penuh dengan karakter kuat dan ambisi besar. Ia tak hanya harus menjadi pelatih, tapi juga pemimpin, psikolog, dan manajer ego. Musim depan akan jadi panggung besar, dan semua mata dunia akan menyaksikan apakah Xabi Alonso bisa membuat Real Madrid bukan sekadar tim bertabur bintang, tapi juga mesin kemenangan yang tak terbendung.